Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan juri yang saya hormati, sahabat peserta lomba yang saya banggakan, untayan kalimat syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang inspirator. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Perkenankan, saya Sabrina Syazamika Parmedioko dari SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang akan menyampaikan khitbah dengan tema esensi menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa menuntut ilmu menjadi hal yang utama? Karena menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Masih ingatkah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya berisi perintah untuk membaca. Dalam hal ini tentu sangat berkaitan bahwa menuntut ilmu menjadi hal utama yang diwajibkan kepada semua umat muslim. Ilmu tidak hanya berkaitan kepada hal-hal keakhiratan saja, namun juga tentang keduniaan. Oleh karena itu, kunci utama tujuan keberhasilan dunia dan akhirat adalah menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu. Tatkala Nabi Musa sedang menyampaikan khutbah kepada kaum Bani Israel, ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling berilmu, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Akulah orang yang paling berilmu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa karena ia tidak menyerahkan jawaban itu kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa ada hamba yang lebih berilmu darinya. Dan hamba tersebut tinggal di pertemuan dua lautan. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu dengan beliau?" Nabi Musa ingin menimba ilmu darinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Musa untuk melakukan perjalanan dan membawa bekal ikan dalam wadah. Apabila ikan itu menghilang, maka di sanalah hamba berilmu itu berada. Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ketika perjalanan mereka telah sampai pada suatu tempat, Yusha bin Nun menyaksikan ikan mati tersebut hidup dan mencari jalan ke laut. Ia sudah berniat menginformasikan kejadian itu kepada Nabi Musa, namun setan menghalangi untuk mengatakannya. Setelah perjalanan panjang, mereka beristirahat. Nabi Musa meminta Yusha untuk mengeluarkan perbekalan termasuk ikan tersebut. Ia baru sadar telah lupa menyampaikan kejadian luar biasa yang dilihatnya. Nabi Musa memberitahu Yusha bahwa tempat di mana ikan itu hilang sejatinya adalah tempat tujuan Nabi Musa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak semula dan bertemu dengan hamba berilmu yang mulia di sisi Allah.
Beliau adalah Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, terutama ayat 60 sampai ayat 65. Dalam ayat ini digambarkan betapa gigihnya Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Dan hikmah yang dapat kita ambil adalah: 1. Ketika kita atau seseorang telah mempunyai ilmu, maka haruslah rendah hati. 2. Ketika kita atau seseorang telah mempunyai ilmu, maka tidak boleh berpuas diri atau sombong. Sebab ketika orang berilmu berhenti menuntut ilmu, maka di sanalah awal kebodohan bagi orang tersebut. 3. Menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan perjuangan karena memerlukan proses yang sangat panjang untuk mendapatkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Saya akhiri dengan salam. Semoga kita bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.